Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan bahas tentang kenaikan UMP tahun 2026. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menetapkan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026. UMP DKI Jakarta tahun 2026 ditetapkan sebesar Mendekati 6 Rp5.779.876. juta ya. Angka ini naik Rp333.115 atau 6,17% dari UMP sebelumnya yang berada di angka Rp5.396.761. Hal itu disampaikan oleh Gubernur Jakarta Pramono Anung pada konferensi pers di Gedung Balai Kota Rabu sore. Penetapan UMP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, UMP DKI Jakarta tahun 2026 akan mulai berlaku pertanggal 1 Januari 2026. Pemerintah daerah berharap kebijakan ini dapat menjaga daya beli pekerja sekaligus menjamin keberlangsungan usaha di ibu kota. Ya, jadi masalah sih adalah ketika uangnya itu udah dinaikkan, ya maksudnya gaji udah dinaikkan itu apakah mencukupi gitu ya dari kebutuhan sehari-hari di Jakarta gitu. Kalau misalnya dinaikkan sekalipun tidak mencukupi, berarti nanti yang bakal kesulitan adalah si warganya, karena kalau udah gajinya naik kan barang-barang juga akan mengikuti kenaikan dari gaji tersebut gitu. Jadi barang-barang juga nggak konstan ya, nggak apa tetap harganya, dia akan ikut naik juga gitu bersama dengan kenaikan gaji ini gitu kan. Pemirsa, awal tahun selalu menjadi momen krusial bagi jutaan pekerja di Indonesia. Di saat biaya hidup terus meningkat, kebijakan upah minimum kembali menjadi penentu daya beli masyarakat. Pemerintah daerah kemudian menetapkan upah minimum provinsi atau UMP tahun 2026. Keputusan ini bukan sekadar angka, melainkan hasil tarik-menarik kepentingan antara perlindungan pekerja, iklim investasi, dan ketahanan dunia usaha di daerah. Lalu seberapa besar kenaikan UMP 2026 dan apa yang menjadi dasar perhitungannya? Kemudian bagaimana respons pekerja serta pengusaha? Berikut penjelasannya dalam slide selanjutnya. Pemirsa, secara umum kenaikan UMP 2026 berada di kisaran 2,7 hingga 9% dengan mayoritas provinsi mengalami kenaikan di rentang 5-7%. Angka ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah cenderung mengambil jalur yang moderat, menjaga daya beli pekerja namun tetap mempertimbangkan kemampuan dunia usaha. Apabila dilihat dari besaran nominalnya, inilah 3 provinsi dengan UMP 2026 tertinggi. Pertama adalah Provinsi Jakarta. UMP 2026 untuk Provinsi Jakarta ditetapkan sebesar Rp5.729.876. Ini artinya ada kenaikan sebesar 6,17% atau sekitar Rp33.115. Dan Jakarta kembali menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi secara nasional. Kemudian pemirsa, di urutan kedua kita beralih ke Papua, tepatnya adalah di Provinsi Papua Pegunungan. UMP 2026 untuk Provinsi Papua Pegunungan mencapai Rp4.508.714 atau naik sekitar 5,20%. Kisaran persisnya angkanya adalah Rp222.864 untuk Provinsi Papua Pegunungan. Untuk UMP 2026 ketiga di Indonesia adalah sama dari Papua juga, yaitu di Provinsi Papua Selatan. Besaran UMP-nya adalah Rp4.508.100 atau naik sekitar 5,19% di kisaran Rp222.250.000. Tingginya UMP di wilayah Papua ini yaitu Papua Pegunungan dan juga Papua Selatan tidak terlepas dari faktor geografis, kemudian juga biaya logistik karena wilayahnya yang jauh dari ibu kota, kemudian juga kebutuhan hidup yang relatif lebih mahal. Kita beralih pemirsa, kalau kita tadi sudah melihat UMP dengan provinsi yang tertinggi, saat ini kita beralih ke 3 provinsi UMP 2026 terendah. Jadi ada 3. Yang pertama terendah ini adalah di Jawa Barat. UMP 2026 Jawa Barat ini sebesar Rp2.317.601. Ini naik 5,77% atau sekitar Rp126.368.
Kemudian UMP selanjutnya yang berada di urutan kedua terendah adalah di Jawa Tengah dengan besaran Rp2.327.386, naik sekitar 7,28% atau Rp158.037. Di urutan ketiga sama masih dari Pulau Jawa yaitu di Yogyakarta. UMP 2026 Semuanya di di Jawa Yogyakarta sebesar Rp2.417.495. Ini naik 6,78% atau Rp153.414. Meski memang nominalnya rendah pemirsa, tapi ketiga provinsi ini mencatat kenaikan persentase yang relatif kompetitif. Lantas apa saja yang menjadi indikator kenaikan UMP? Kita akan sama-sama bahas di slide selanjutnya. Ya pemirsa, inilah bagaimana sebenarnya pemerintah menentukan kenaikan UMP. Karena penetapan UMP 2026 ini mengacu pada peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2025 yang merumuskan formula perhitungan sebagai berikut. Kita sama-sama baca ya. Jadi formula perhitungan UMP adalah inflasi ditambah dalam kurung pertumbuhan ekonomi dikali alfa. Ini adalah rumusnya. Pertama inflasi. Inflasi ini adalah kenaikan harga barang dan juga jasa secara umum dan juga berkelanjutan. Apabila inflasi semakin tinggi, artinya biaya hidup masyarakat semakin mahal. Ya, jadi simpelnya kayak uangnya itu tuh berkurang nilainya. Misalnya 100.000 ya di tahun sebelumnya itu bisa membeli 10 barang. Nah di tahun-tahun berikutnya itu 100.000 bisa membeli hanya 8 barang gitu. Nah itu kayak inflasi. Jadi nilai uangnya itu berkurang gitu kan. Nah itu inflasi karena ya tadi daya belinya tuh berkurang uangnya. Ya, jadi seolah-olah barang itu jadi lebih mahal padahal uangnya itu tidak ini ya bisa membeli banyak barang seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi dasar utama untuk bisa menjaga agar daya beli pekerja tidak menurun. Kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ini menunjukkan sejauh mana kegiatan ekonomi di suatu daerah bertambah. Apabila perekonomian daerah bertumbuh, maka akan ada ruang bagi kenaikan upah. Karena dunia usaha dinilai memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyesuaikan biaya tenaga kerja. Kemudian yang ketiga adalah alfa. Apa sih alfa ini? Indeks alfa adalah faktor penyesuai dalam formula UMP dengan rentangnya berkisar nilai 0,5 hingga 0,9. Angka ini menentukan seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap kenaikan UMP. Jadi jika nilai alfa semakin tinggi, maka semakin besar kenaikan UMP yang dapat diberikan. Tapi sebaliknya, apabila kondisi daerah belum stabil, maka pemerintah daerah dapat menetapkan alfa yang lebih rendah. Ini adalah ketiga komponen berdasarkan formula dan kalau misalnya kita melihat ada 3 indikator, selain memang yang tadi sudah dibahas ya, ada inflasi, pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga indeks alfa di rentang 0,5 hingga 0,9. Yang ketiga adalah kondisi makroekonomi dan lokal. Nanti di slide selanjutnya kita akan sama-sama melihat. Jadi emang kalau dari rumusnya juga kan inflasi plus ditambah dari pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa. Jadi kenaikan UMP ini diharapkan tuh melebihi dari inflasi sehingga walaupun terjadi inflasi daya beli masyarakat tuh bisa dipertahankan. Dan misal inflasinya 6%, maka kenaikan UMP itu harus lebih dari 6% gitu ya, walaupun sedikit lebih besar gitu. Misalnya 1% atau mungkin 0,5% ya supaya bisa menjaga daya beli masyarakat. Kalau kita bayangkan ya kalau inflasinya lebih tinggi daripada kenaikan UMP-nya berarti ya sia-sia karena walaupun gajinya pada naik tapi barang-barang itu lebih mahal gitu kan karena inflasi itu kan daya beli dari daya belinya itu berkurang, daya beli dari uangnya. Ya, jadi diharapkan dengan formula ini itu daya beli masyarakat masih bisa dipertahankan ya karena kenaikan UMP melebihi nilai dari inflasinya. Indikator ketiga ini menjadi faktor penentu juga kenaikan UMP di tahun 2026. Dan melalui indikator ini juga menunjukkan bahwa kenaikan UMP ditentukan melalui mekanisme ekonomi dan bukan semata keputusan politik. Itu ya. Jadi ada rumusnya. Kita beralih pemirsa ke slide Sembarangan selanjutnya untuk karena ternyata kenaikannya.
hingga akhir 2026 ini ada 2 provinsi tepatnya yang masih belum menetapkan atau belum mengalami kenaikan UMP 2026. Di slide selanjutnya ada 2 provinsi, yaitu yang pertama adalah Provinsi Aceh. Nanti kita akan sama-sama lihat petanya pemirsa, ini Provinsi Aceh, kemudian juga Provinsi Papua Pegunungan. Apa yang menjadi faktor kedua daerah ini hingga saat ini masih belum mengumumkan kenaikan UMP? Karena kondisi kedua daerah dinilai memiliki pertimbangan khusus. Oleh karena itu, penetapan UMP tidak dapat disamakan dengan provinsi lain. Nah, apa pertimbangan khususnya? Kita akan lihat di slide selanjutnya karena ada penjelasan langsung dari Kemnaker terkait dengan hal ini. Nah, dijelaskan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan, tepatnya adalah Direktur Jenderal PHI JSK Kemnaker, Ibu Indah Anggoro Putri, menyatakan bahwa Provinsi Aceh kemungkinan akan tetap menggunakan UMP 2025 untuk tahun 2026 karena kondisi pasca bencana. Sedangkan untuk Provinsi Papua Pegunungan masih belum mengumumkan besaran UMP 2026 dan penetapannya juga masih ditunggu sampai akhir Desember 2025. Pernyataan ini menegaskan bahwa faktor sosial dan kemanusiaan turut menjadi pertimbangan dalam kebijakan upah. Kita pun tahu ya saat ini kondisi di Pulau Sumatera memang sudah berangsur membaik. Namun misalnya Provinsi Aceh yang hingga saat ini bahkan status tanggap darurat lokalnya daerah ini masih diperpanjang oleh Mualem, ini menunjukkan bahwa memang saat ini prioritas mereka adalah untuk penanganan pasca bencana terlebih dahulu. Sedangkan untuk kedua daerah ini juga masih diberi kesempatan oleh Kemnaker untuk mengumumkan dan juga mengumpulkan berapa UMP 2026 hingga akhir Desember 2025. Kita beralih pemirsa ke slide selanjutnya. Sama-sama kita akan lihat bagaimana respon kenaikan UMP bagi pekerja dan juga pengusaha. Nah, kalau dari kalangan pekerja, apresiasi memang diberikan, tapi disertai dengan catatan kritis. Sama-sama kita baca. Pernyataan dari Presiden Aspirasi, namanya Mirah, yang menyatakan bahwa kami mengapresiasi penetapan UMP 2026 oleh para kepala daerah. Namun harus kami sampaikan secara jujur, kenaikan UMP ini masih belum mampu menjawab kebutuhan real buruh maupun pekerja. Jadi buruh ini menilai kalau misalnya kenaikan harga pangan, hunian dan juga transportasi masih melampaui laju kenaikan upah. Tepatnya adalah jadi percuma tuh gajinya tinggi tapi kebutuhan lainnya naik lebih tinggi gitu ya. Jadi gajinya naik tapi tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari gitu ya. Jadi kebutuhan yang lainnya itu akan naik juga ketika gaji para pekerja ini pada naik gitu kan ya. Punam. Kalau itu tadi respon dari pekerja, kita beralih melihat bagaimana respon dari sisi pengusaha. Sikap yang diambil ini cenderung lebih pragmatis, yaitu Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bapak Bob Azam, menyatakan bahwa kalau misalnya perusahaan ada yang mampu, kita sih nggak anti, silakan saja diputusin di bipartit gitu loh. Nah, artinya kalau misalnya dari dunia usaha, kenaikan di atas UMP ini masih dimungkinkan sepanjang disampaikan melalui kesepakatan antara perusahaan dan juga pekerja. Itu ya. Jadi emang salah satu faktor tuh dari pengusahanya nih. Kalau misalnya kita lihat ya kenapa kenaikan UMP itu bisa menaikkan kebutuhan sehari-hari ya, karena ada pengusaha ini. Karena pengusaha kan butuh pekerja nih. Pekerja naik gaji, berarti kan yang bakal bebannya itu bakal dijatuhkan ke para pengusaha. Jadi pengusaha tuh harus membayar pekerja lebih mahal. Nah, ketika ada biaya tadi ya, kan kalau pekerja itu termasuknya biaya tetap. Nah, biaya tetapnya naik, berarti harga untuk barang-barangnya itu juga akan dinaikkan gitu. Kalau misalnya nggak dinaikkan, berarti nanti keuntungan yang diterima oleh para pengusaha itu bisa berkurang ataupun bisa rugi gitu. Jadi untuk mengcounter mengcounter kenaikan harga dari para pekerja ini ya, itu maka barang-barang atau hasil produksi itu juga harus ditingkatkan harganya. Itu ada rumusnya lah, kan ada biaya variabel, ada biaya tetap, ada biaya dari investasi. Nah, kalau biaya tetapnya naik ya, kayak gaji para pekerja naik, maka untuk mengkompensasi tadi itu barang-barang akan dinaikkan juga. Jadi akan seiring berjalannya kenaikan gaji, maka barang-barang juga akan ikut naik harganya ya. Jadi beriringan tuh, nggak bisa tuh gajinya tinggi tapi barang-barang semuanya jadi murah, nggak bisa, karena para pengusaha itu akan menerima beban dari kenaikan gaji karyawannya ya. Jadi itu ada hubungannya lah, kenaikan gaji pengusaha yang akan menerima beban tersebut
Kenaikan UMP 2026 menjadi potret upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan juga keberlangsungan dunia usaha. Di satu sisi, buruh masih menuntut upah yang lebih mencerminkan kebutuhan hidup yang layak. Tapi di sisi lain, pengusaha berhadapan dengan tantangan efisiensi dan juga daya saing. Kedepan, dialog bipartit dan kebijakan upah yang adil dan berkelanjutan akan menjadi kunci agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terasa di atas kertas, tapi juga bisa di dompet para pekerja. Dan itu tadi pemirsa seputar kenaikan UMP 2026. Ya, jadi itu ya yang bisa kita pelajari dari berita ini tentang kenaikan UMP di tahun 2026 gitu. Jadi ada yang kita bisa ketahui bahwa ada yang naik provinsinya itu lebih dari 5% gitu ya. Di Jakarta udah mendekati 6 juta itu, sedangkan yang terendah itu mungkin hanya setengahnya dari yang tertinggi gitu ya, 2.300.000-an lah untuk daerah Jawa Barat dan sekitarnya lah, sama si Yogyakarta juga termasuk gitu yang terendah. Nah, itu mungkin yang bisa kita pelajari di berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.